Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Hari ini kelas olahraga dimulai. Kita semua turun ke lapangan yang ada di luar. Sebelum kelas dimulai, Mr. Gilbert mengabsen kita semua kecuali satu orang. Jadi yang tidak masuk cuma Oliver ya? Ujar Mr. Gilbert sambil menulis namanya di buku absensi. Sudah 8 hari, Oliver tidak masuk. Kata guru dia sakit. Aku sempat tanyakan kabarnya, tapi dia tidak membalasku. Moga-moga dia lekas sembuh. Mr. Gilbert menepuk tangannya. Yuk, mari kita mulai kelas kita hari ini. Seperti biasa, kelompok cowok dulu yang mulai ya. Seluruh murid laki-laki segera berdiri di belakang garis yang ada di lapangan. Setelah menunggu aba-aba, mereka pun lari. Sementara, murid perempuan hanya menonton dari samping saja. Ada yang tahu tidak Oliver sakit apa? Lama sekali absennya, bisik anak yang lain. Aku berpaling dan melihat beberapa temanku sedang ngobrol. Kata anak sebelah, dia habis kecelakaan, balas teman sebelahnya. Aku terkesiap mendengar hal itu. Hah, kecelakaan? Kok bisa? Bisiknya. Kurang tahu. Katanya kepalanya terbentur apa gitu. Aku menutup mulutku. Aduh, kasihan sekali. Terus kalau dia kecelakaan, kenapa dia izinnya sakit sih? Sam, kamu ada kabar dari Oliver tidak? Tanyaku berpaling ke arahnya. Namun, ia tidak menjawab. Pandangannya kosong. Sam? Tanyaku sambil menepuk pundaknya perlahan. Samantha tersadar. Oh iya, kenapa? Kamu tidak apa-apa? Samantha menggeleng. Tidak kok, cuma sedikit capek saja sama kerjaan rumah yang banyak sekali. Oh, lagi-lagi alasan itu. Ngomong-ngomong, aku masih ngantuk. Aku cuci muka dulu ya. Lanjut Samantha serambi berdiri. Mau ku temani? Tanyaku. Tidak usah, aku juga ada urusan lain. Jawabnya sebelum meninggalkanku. Alisku menggerut. Ada apa dengan Samantha? Biasanya dia ceria. Tapi beberapa hari ini dia terlihat lesu. Apa mungkin dia sedang ada masalah ya? Maka itu ingin curhat dengan Lord Stefan. Yuk, giliran siswi. Suruh Mr. Gilbert membuyarkan lamunanku. Aku beranjak dari dudukku dan berjalan menuju lapangan. Baik, kita mulai ya. Seru Mr. Gilbert sebelum meniup peluitnya. Setelah mendengar aba-aba, kita semua langsung berlari. Ada 10 putaran yang harus ditempuh. Tapi, kalau tidak kuat, boleh berhenti. Di putaran ketujuh, kakiku melambat karena capek sekali. Aku menoleh ke belakang. Aku pikir Samantha sempat nyusul, tapi ternyata tidak ada. Mana dia? Setelah kita berhasil menempuh putaran ke-10, Mr. Gilbert membunyikan peluit dan mempersilahkan kita untuk istirahat. Mendengar hal itu, anak-anak pada berhamburan masuk kembali ke sekolah untuk ganti baju. Sementara aku menghampiri Mr. Gilbert yang sedang asik menulis di buku. Mister, Samantha kemana ya? Kok dia tidak ikut lari? Mr. Gilbert yang sedari tadi asik nulis berhenti, lalu berpaling padaku. Samantha tidak ikut, dia izin ke UKS. Alisku terangkat, izin? Dia sakit apa? Katanya badannya tidak enak karena kecapean kerja. Balas Mr. Gilbert. Oh, oke, makasih lagi. Balasku, lalu pergi meninggalkannya. Ada apa dengan Samantha? Ini pertama kali aku melihatnya menutup diri. Apa mungkin masalahnya sangat besar hingga membuat dia kepikiran dan jatuh sakit. Setelah olahraga selesai, aku segera mengganti pakaianku dan pergi ke kantin untuk mengambil 2 makanan. Aku berpikir untuk mengunjungi Samantha di UKS sambil membawa makan siangnya. Sejak tadi, aku berusaha mengirim pesan padanya. Tapi, tidak ada jawaban yang masuk. Lihat ini membuatku khawatir. Permisi, makanannya? Ujar ibu kantin itu. Aku menerima dan lekas pergi ke UKS. Setibanya, aku menulis nama di buku pengunjung. Lalu diperbolehkan masuk ke dalam. Ruang UKS di sini hanya satu, tapi di dalam ada banyak kasur
yang lengkap dengan tirai putih. Aku berjalan mengitari ruangan, hingga akhirnya aku melihat Samantha sedang duduk di tepi kasur sambil memainkan ponselnya. Wajahnya masih terlihat sedih. Aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu masalahnya, tapi aku harap bisa menghiburnya. Sam? Panggilku sambil tersenyum. Samantha tersadar dan terkejut melihatku. Loh, kenapa kamu kesini? Nih, aku bawakan makan siang untukmu. Seruku, Raya meletakkan makannya di meja sebelah kasur. Samantha cuma bisa mengedipkan matanya berkali-kali. Aku tidak tahu kamu suka apa, jadi aku hanya memilihkan makanan yang kamu sering makan. Oh, sama aku bawa sedikit kue manis. Kamu suka cemilan kan? Samantha terdiam, terlihat kaget dengan semua ini. Atau kamu tidak suka? Samantha menggeleng. Dia mengusap matanya. Hmm, tidak, aku suka. Makasih banyak. Jawabnya sambil tersenyum. Aku cuma kaget aja. Kamu rela berbuat semua ini? Aku tersenyum. Gimana sih? Aku temanmu. Sesama teman harus saling jaga. Samantha tersenyum. Makasih ya. Terus makananmu gimana? Nih, aku juga bawa. Yuk makan sama-sama. Guruku sambil mengambil kursi dan duduk di sana. Jadi gimana kondisimu? Kata Mr. Gilbert, kamu sakit. Tanyaku untuk basa-basi. Lebih baik ngomong ini dan tidak mengumbar masalah itu. Samantha mengangguk. Iya, dikit. Tapi sekarang udah lebih baik. Aku menghela nafas. Syukurlah. Maaf mengkhawatirkanmu. Belakangan ini cukup berat. Jadi aku keseringan capek. Jelas Samantha. Aku mengangguk. Ya tidak apa-apa. Kalau capek harus banyak makan. Usulku. Samantha tersenyum. Ya siap. Jawabnya lalu lanjut makan. Selama makan, aku cerita tentang video lucu yang ada di apps TikTok. Wah, koleksi videomu kok lucu-lucu? Ajarin aku. Aku berusaha nonton video di TikTok, tapi keluarnya yang aneh-aneh. Pinta Samantha. Ada caranya. Tonton saja video yang kamu suka. Lalu di-like agar video itu saja yang muncul di berandamu. Ujarku. Kok kamu bisa tahu? Mana aku baru nunjukin apps-nya waktu itu. Aku terkekeh. Hihihi. Semenjak kamu tunjukin apps-nya, aku sering cari tahu cara pakai apps-nya. Dan ternyata video yang direkomendasi bagus-bagus. Lumayan jadi hiburan kedua. Kelasku. Oke, makasih untuk sarannya. Sekarang berandaku sudah rapi dan menunjukkan video bagus. Serunya. Sama-sama, balasku. Ya udah, yuk cepat makan. Aku sudah enakan jadi bisa lanjut kelas. Aku mengangguk dan lanjut menyelesaikan makananku. Selama makan, aku memperhatikannya lagi. Kali ini dia terlihat lebih bersemangat. Walau aku tidak bisa membantu masalahnya, tapi aku lega bisa menghiburnya. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.